Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Walau kasih dan penyertaan Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21 hingga 24. Efesus pasal 5 ayat 21 hingga 24. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21 hingga 24. Di bawah dua perikop, yang pertama hidup sebagai anak-anak terang, ayatnya yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dilanjutkan di ayat 22 di bawah perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhmu. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali pada hari ini. Kita bersuka cita karena hari ini kita membahas tentang kitab Efesus, Jemaat Efesus, terlebih khusus tentang anak, ibu, dan ayah. Jadi ini kompleks tentang satu keluarga. Pemahaman Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntun oleh tema menaati Kristus melalui ibu kita. Menaati Kristus melalui ibu kita. Kalau berbicara berdasarkan tema yang diberikan kepada kita, berarti sebenarnya tema ini mau mempertanyakan bagaimana kita mengenal ibu kita. Menjadi seorang ibu adalah sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan ya. Tetapi menjadi seorang ibu bukan hanya soal bagaimana ia melahirkan seorang anak atau dia mampu mempunyai seorang anak, tetapi juga mampu mendampingi, menuntun dan melawat anaknya untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang sukses, anak yang dibangga-banggakan dan sebagainya. Kompleks menjadi seorang ibu adalah seperti itu. Jadi kita selalu berpikir bahwa menjadi seorang ibu itu bukan hanya soal melahirkan, punya anak, tetapi juga tentang mendampingi, menuntun, melawat, merawat, dan sebagainya. Lalu sebagai anak, kita diingatkan di dalam ayat 21 itu untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain seperti takut akan Kristus. Jadi kita melihat ketompuhi ibu itu sebagai Kristus dalam kota punya dunia saat ini. Kalau kita bisa menaati ketumpung ibu, harusnya kita bisa taat terhadap Kristus. Tetapi kalau kita berbicara taat kepada Kristus tapi tidak menaati orang tua, tidak menaati ketumpungnya ibu, maka akan menjadi sia-sia apa yang kita bicarakan. Pemahaman Saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong tentang menaati orang tua atau menaati ibu, saya mengambil contoh dari pribadi saya sendiri ya.
saya di rumah itu tidak begitu taat dalam tanda kutip terhadap mama, karena saya cukup keras kepala terhadap hal-hal tertentu yang kadang membentrok dengan mama. Tetapi saya mau bilang bahwa bukan berarti karena hal-hal yang bentrok itu menjadikan saya anak yang membangkang terhadap orang tua. Saya bentrok, saya melawan terkadang-kadang, tetapi saya tetap taat kepada orang tua. Ada plus minusnya, berarti maksudnya ada dia punya setengah-setengah. Dan dalam proses itu juga saya masih dalam hal memperbaiki diri menjadi anak yang taat terhadap saya punya mama. Kalau saya ditanya-tanya, saya ini paling melawan sudah dengan saya punya mama, karena kita sering bentrok tentang pemikiran satu dengan yang lain. Dan bersyukurnya adalah saya menemui seorang ibu yang tidak banyak ngomong. Saya mama itu tipe kalau orang yang tidak banyak berbicara, tidak banyak ngomong. Jadi ketika ada bentrok antara kita berdua, mama akan berhenti berbicara, dan saat itu pula saya juga akan menjadi anak yang berhenti berbicara. Dan di waktu yang space yang diberikan oleh mama kepada saya membuat saya tertegur dan kembali kepada mama dan menaati hal-hal yang seharusnya dan sepantasnya untuk ditaati. Kristus memberikan kita seorang ibu untuk tahu betul bahwa ada berbagai pengorbanan yang mereka lakukan. Tetapi dalam menaati dia juga, Kristus memohon, meminta, memberikan contoh, memberikan analogi yang nyata untuk kita mengerti bahwa kehidupan kita dalam taat di dalam dunia ini adalah taat kepada orang tua. Dan terlebih khusus pada hari ini membicarakan taat kepada ibu adalah sebagai contoh nyata taat kepada Kristus. Ini menjadi pertanyaan refleksi kita. Sudahkah kita menaati ibu kita? Sudahkah kita ada dalam ketaatan-ketaatan yang dipercayakan kepada kita melalui ibu kita? Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kehidupan kita sebagai seorang anak maupun seorang ibu, ada kurang-kurangnya, itu adalah bumbu-bumbu yang menjadi penyedap di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah hubungan. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa di dalam kehidupan ibu kita ada Kristus di dalamnya. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan mencukupkan dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam semua Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Tuhan mencukupkan kita.